Di rumah kosong yang terbengkalai ini ia mencari alat-alat yang bisa digunakannya untuk membuat beberapa jebakan. Lantai dilumurinya dengan cairan sabun yang licin. Lalu ada tangga yang dilumurinya dengan oli dan wastafel yang dialiri listrik. Bahkan kloset juga diisinya dengan cairan bahan bakar. Kejahatan apa yang ingin dilakukan oleh bocah bernama Kevin ini terlihat sangat ekstrim. Ternyata Kevin ingin menjebak dua orang perampok yang sempat menangkapnya di kota ini. Perampok ini sempat mengatakan bahwa pada malam Natal mereka ingin menjarah salah satu toko mainan yang menyimpan banyak sekali uang. Untunglah Kevin masih sempat melarikan diri dari para perampok itu, dan pada malam hari ini saat Kevin melewati rumah sakit anak, ia kembali teringat bahwa saat ia berada di toko mainan yang menjadi target perampokan para penjahat, pemilik toko sempat mengatakan kepada Kevin bahwa semua uang hasil berjualan mainan pada malam Natal akan disumbangkan ke rumah sakit anak yang ada di kota. Maka dari itu hati Kevin pun tergerak untuk menyelamatkan toko mainan itu dari perampokan dan memberikan pelajaran kepada dua penjahat yang juga pernah merampok rumah Kevin 2 tahun lalu. Maka dari itu Kevin langsung menyusun rencana dan menyelinap masuk ke dalam rumah pamannya yang sudah kosong dan terbengkalai. Disinilah Kevin menyiapkan banyak jebakan tadi yang mengerikan dan akan memancing para perampok untuk datang ke rumah ini. Setelah semua jebakan siap, Kevin langsung datang ke toko mainan yang saat ini sedang jadi target perampokan. Benar sekali, dua penjahat ini sudah bersembunyi di dalam sana sampai tidak ada siapapun lagi di dalam toko. Cepat-cepat mereka mengambil semua uang yang ada di meja kasir. Uangnya begitu banyak karena di situ juga tersimpan uang hasil sumbangan dari para pembeli untuk rumah sakit anak. Di depan toko Kevin juga sudah menyiapkan jebakan pertama dan ia langsung mengambil foto dua perampok ini sebagai barang bukti. Lalu Kevin juga langsung memecahkan kaca toko untuk menyalakan alarm. Para perampok yang panik langsung berlari keluar dan mengejar Kevin. Belum apa-apa mereka sudah terkena jebakan pertama dari Kevin. Tak henti-hentinya Kevin terus mengolok-olok mereka sampai membuat dua perampok ini emosi dan mengejarnya. Sesuai dengan rencana, Kevin akan memancing mereka menuju rumah pamannya yang kosong ini. Ia masuk lewat saluran udara dan naik ke atap untuk kembali mengolok-olok para perampok itu. Tapi mereka tidak mau terlalu buru-buru karena para perampok ini sudah tahu bahwa Kevin pasti menyimpan banyak trik dan jebakan. Awalnya perampok ini mengajak Kevin damai, namun bukannya menerima perdamaian, Kevin malah melempar sebuah batu bata ke wajah perampok gondrong yang kita sebut saja Anton si perampok. Sedangkan temannya si Budi malah terus mengolok-olok Kevin dan membuat Anton semakin sengsara karena Kevin tak berhenti melempar batu bata. Sementara itu, keluarga Kevin sudah tiba di New York dan datang ke hotel tempat Kevin sempat menginap. Ibunya sangat kesal mengapa bisa pihak hotel membiarkan seorang anak tersesat sendirian malah pergi dari hotel mereka. Ibunya benar-benar khawatir tentang keberadaan Kevin sekarang, namun pada nyatanya Kevin malah sedang bermain-main dan mengolok-olok dua orang perampok. Saat dia akan masuk ke dalam rumah perangkap lewat pintu depan, ada sebuah tali dan ia malah terus menariknya yang ternyata tali itu memicu alat penembak staples. Bukannya mendapat pelajaran, Anton malah terus menariknya. Sementara itu rekannya si Budi ingin masuk lewat pintu belakang dan ia melihat ada sebuah tangga. Budi tidak tahu kalau tangga itu sudah dilumuri gel sabun sehingga sangat licin. Belum apa-apa mereka sudah banyak sekali terkena perangkap seorang bocil. Tak mau menyerah, Anton mendobrak pintu depan dan ia tak tahu kalau lantai bolong sehingga ia terjatuh ke ruang bawah tanah. Kesialan yang sama juga menimpa Budi. Saat ia mendobrak pintu belakang, ada kunci-kunci besi menghantam kepalanya. Para perampok ini benar-benar tidak menggunakan akal mereka sehingga mudah saja bagi mereka terkena perangkap yang dibuat oleh Kevin. Sampai-sampai kini wajah Anton dipenuhi dengan cat. Rencana yang dibuat oleh Kevin sangatlah matang. Bahkan saat Anton akan mencuci wajahnya, Kevin sudah mengaliri listrik di keran wastafel. Saat ini hanya Budi yang masih sehat dan bugar, tapi pada akhirnya Budi juga terkena jebakan saat ingin menyalakan lampu. Kevin sudah memasang pemantik api sehingga kini kupluk milik Budi terbakar. Dan saat ingin memadamkannya di kloset, ledakan besar terjadi karena sebelumnya Kevin juga sudah memasukkan cairan bahan bakar ke dalam kloset. Anton juga masih belum menyerah walau sudah sempat kesetrum listrik tegangan tinggi. Namun lagi-lagi ia hanya tersiksa oleh jebakan buatan Kevin. Setelah bersusah payah, akhirnya Anton dan juga Budi bertemu di rumah kosong ini. Kevin sudah berlari ke lantai atas, namun Budi sepertinya sudah mulai belajar dan tak mau langsung naik ke atas. Ia yakin akan ada perangkap lain. Dugaan Budi benar. Saat mereka pura-pura naik ke atas, Kevin sudah menyiapkan perangkap. Mereka terus berpura-pura dan mengira jebakan Kevin sudah selesai
selesai dan barulah mereka naik. Namun ternyata Kevin lebih pintar. Sudah ada jebakan ketiga yang sama sekali tak diduga oleh dua perampok ini. Kevin lagi-lagi memancing dua perampok ini ke arah jebakannya. Budi padahal sudah mendengar ada suara gemuruh yang disebabkan oleh jebakan Kevin. Namun mereka malah diam saja dan akhirnya kena geprek. Setelah semua jebakan berhasil, Kevin mencoba keluar rumah menggunakan tali yang sudah disiapkannya. Namun saat Anton dan Budi menggunakan tali yang sama, mereka merasa ada aroma minyak tanah di tali itu. Ternyata sebelumnya Kevin sudah melumuri tali itu dengan minyak dan sekarang membakarnya. Mereka pun terjatuh dan tak berdaya. Sudah jatuh tertimpa ratusan cat pula. Saat ada kesempatan, Kevin langsung menelpon polisi dan memberitahukan lokasi berikutnya di mana Kevin akan memancing mereka ke sana. Namun sial bagi Kevin, ia malah tak sengaja terpeleset dan tertangkap. Kevin dibawa ke sebuah taman yang dipenuhi dengan burung merpati. Namun saat Kevin akan dihabisi, ada seorang wanita yang menolongnya. Para perampok ini dilempari pakan burung dan kini mereka malah dikerubuni ribuan burung. Wanita pawang burung ini ternyata teman baru Kevin di kota ini yang tak sengaja ia temui sebelumnya. Kevin langsung menyalakan petasan sebagai tanda lokasi para perampok itu berada sehingga polisi mudah menemukannya. Pemilik toko mainan yang sudah dijelaskan oleh Kevin juga sudah menemukan surat yang ditinggalkan Kevin. Namun di sisi lain, ibunya Kevin masih terus mencarinya karena saat ini status Kevin adalah sebenarnya anak hilang. Setelah semua kebaikan yang dibuatnya, Kevin hanya bisa berdoa di depan pohon Natal yang besar, berharap akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dalam hitungan detik doanya terkabul. Ibunya memiliki insting yang kuat bahwa Kevin sangat suka dengan pohon Natal yang besar dan hanya di tempat inilah ada pohon Natal sebesar itu, sehingga akhirnya Kevin bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah terpisah dan hilang beberapa hari.